Ya, oke, selamat pagi semuanya ya. Jadi kita eh, mulai aja untuk training Roblox Teen versi 2 ya. Ya, jadi kenapa ada versi 2? Itu karena biasanya di periode sebelumnya itu siswanya sudah ada yang ikut ya, bootcamp Roblox. Jadi mereka biasanya kalau pertama kali ikut Roblox itu mereka dikasih yang versi 1. Nah, terus kalau di periode yang sekarang ya atau periode berikutnya mereka mau ikut lagi. Nah, itu dikasih materi yang berbeda, yaitu versi 2. Gitu ya. Jadi hari ini kita akan training untuk materi versi 2, gitu ya. Oke, sebentar, aku share screen dulu. Oke, ini penjelasan sebentar ya. Eh Miss dan Mister sudah pernah mengajar pasti sebelumnya ya, untuk yang versi 1. Di bubur sudah, Mister. Oh, sudah ya. Jadi sudah sebelumnya pokoknya udah ngajar ya untuk yang versi 1. Jadi karena versi 2 ini eh apa upgrade-nya tuh ya atau nanti pembelajarannya itu di atas yang versi sebelumnya. Jadi akan ada materi-materi yang belum pernah dipelajari di event sebelumnya atau di itu ya, yang di periode sebelumnya itu nanti akan ada materi baru ya untuk di versi 2 ini. Oke. Nah, jadi untuk coding camp ya dibagi dua ya. Ada yang kids dan teens. Yang kids itu biasanya mereka akan lebih banyak modeling ya. Jadi di versi yang satu itu mereka gamenya Find the Pizza. Di versi yang dua itu Lab Escape. Sedangkan untuk teens itu dia versi satunya Neverland Survival ya, yang zombie. Terus yang versi duanya yang hari ini kita pelajari ya, ya yaitu City Hero. Oke, ini yang versi satu. Oke, untuk big picture aja langsung. Oke, ya, yang City Hero. Nah, gamesnya ini bisa dilihat di sini ya. Yang kalau kalian ingin referensi untuk game yang sudah jadi, ini ada linknya. Bisa coba dimainkan sendiri ya. Linknya aku kopikan ke chat sebentar. Oke, jadi ini untuk eh, game yang sudah jadi bisa dilihat nanti untuk referensi ketika kalian mengerjakan self learningnya. Oke. Nah, jadi ini big picture-nya ya untuk D1 sampai D5 ya. Jadi akan ada beberapa materi yang dipelajari dan D5 pastikan nanti ya ketika D5 itu siswanya publish gamenya. Ya, jadi kalian pastikan siswanya itu publish gamenya dan jangan lupa permissionnya di set ke public ya supaya bisa diakses atau bisa dibuka oleh eh, orang lain gitu ya. Soalnya nanti kan mau dicek siapa yang hasilnya paling bagus terus dapat hadiah ya. Oke, itu pastikan ya D5 sudah bisa dipublish atau sudah di set ke publik gitu ya. Ya, jadi untuk D1 itu kita akan mulai dari review sebentar ya Roblox Studio, terus memahami game flow-nya ya gitu. Terus ada modeling trace object gitu ya. Oh ya, aku malah lupa belum kenalan ya. Oke. Karena langsung mulai. Oke, nama aku Mister Amar ya. Aku menggantikan Miss Jena. Biasanya kan ngisi training Miss Jena, tapi karena Miss Jena ada kegiatan lain ya, ada kesibukan lain, jadi aku yang menggantikan. Aku biasanya ngajar di Roblox online gitu ya. Jadi udah lama juga ngajar kelas Roblox ya. Jadi Roblox online itu teacher leadernya Miss Jena, terus yang biasa ngisi training itu ada Miss Safira, ada Mr. Ruben gitu. Awalnya dulu itu yang ngisi Miss Jena, tapi karena Miss Jena sekarang sibuk, mulai itu ya digantikan dengan teacher-teacher yang lain untuk mengisi training gitu. Oke, gitu aja ya. Maaf ya, tadi lupa perkenalannya. Oke, kembali ke big picture-nya. Terus untuk day 2, ya kita akan mulai modeling sama coding ya. Ada recycling mesin. Jadi untuk gamenya ini temanya ini adalah pemain harus mengumpulkan sampah ya. Jadi nanti kotanya ini penuh polusi. Nanti bisa kali eh, dicek ya di template-nya. Jadi itu kotanya itu penuh polusi. Dan pemain itu harus menanam pohon untuk menghilangkan polusinya itu. Nah, untuk menanam pohon, ya, jadi pemain itu pertama dia harus mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan, lalu dia nanti akan ke eh, recycling mesin, ya. Jadi nanti kalian eh, siswanya itu harus buat recycling mesin, ya. Jadi fungsi recycling mesin ini nanti akan mengubah sampah yang sudah dikumpulkan menjadi pot.
Nah, potnya nanti digunakan untuk nanam pohon gitu ya. Nanti kita tanam pohon, di sini ada model dan codingnya. Nah, nanti tanam pohon ada sekitar 10 pohon minimal ya. 10 pohon minimal nanti baru kotanya itu jadi bersih lagi gitu ya. Nah, ini nanti di D4 ada untuk mengembalikan atmosfer ya. Jadi ini adalah ketika tanamannya sudah dapat 10 ya atau pohonnya sudah ada 10 nanti atmosfernya atau polusinya itu menghilang gitu. Nah, ini ya. Untuk D5 tinggal dipersiapkan membuat game pass dan dipublish gamenya gitu. Oke, untuk teaching tipsnya, kalau sudah pernah mengajar di versi satu sebelumnya, sama ya teaching tipsnya. Jadi make it fun, nggak fokus pada materi. Jadi diusahakan siswanya itu engage ya, atau eh, menyukai materi yang dipelajari ya. Jadi jangan difokuskan mereka selesai, tapi buat mereka bisa enjoy gitu ya untuk setiap tugas yang dikerjakan gitu ya. Kalau siswanya kesusahan, jangan lupa di help dan support ya. Jadi mungkin ada yang belum terbiasa atau mungkin tugasnya karena levelnya di atasnya lagi dari level sebelumnya. Tolong dibantu ya, disupport ya. Dan pastikan siswanya itu jangan terlalu cepat gitu mengerjakan challenge-nya gitu ya. Apabila memang siswanya jago, ya, siswanya memang bisa gitu ya. Nah, itu nanti tolong dipersiapkan challenge masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya waktunya masih sisa banyak, tapi siswanya itu sudah selesai semua, tuh tolong ditambah disiapkan masing-masing ya untuk eh, teachernya disiapkan challenge-nya untuk siswa yang lebih bisa gitu ya. Nah, terus juga siswa diperbolehkan untuk modifikasi. Nah, ini bisa untuk jadi challenge-nya atau tambahan mereka kalau sudah selesai. Silahkan dimodifikasi sendiri gamenya ya, berkreasi gitu ya. Jadi template yang sudah ada itu bisa ditambah-tambahkan oleh bisa model-model atau apa gitu ya, fitur-fitur yang di luar tugas gitu ya. Jadi silakan mereka memodifikasi dan berkreasi. Terus juga jangan lupa share tentang kelas reguler gitu ya. Kalau mereka misalnya sudah tertarik ya dengan apa dengan materi Roblox yang ada di bootcamp ini bisa tolong di-share tentang kelas reguler gitu ya. Siapa tahu mereka nanti berminat untuk join gitu. Oke, ini nanti jangan lupa ya untuk attendance-nya diisi yang di sini ya, absensi dan penilaian ini tolong diisi karena eh, ada skor dan ada untuk pengisian link gitu ya. Link progress atau tugas yang sudah dipublish gitu ya. Dan untuk rubrik penilaiannya sama ya. Jadi nanti ada 3 kategori ya. Untuk absensi ya atau attendance-nya, terus ada eksplorasi dan nilai project akhirnya. Nanti silakan diisi berdasarkan hasil atau kinerja siswanya gitu ya. Ya, untuk trainingnya ya, yang kalau sudah pernah ikut training di versi sudah pernah training sebelumnya itu nggak wajib ikut training materi yang sama, tapi masih perlu untuk review kembali materinya ya. Siapa tahu nanti ada yang lupa ya, karena hanya 6 bulan sekali ya kita mengikuti bootcamp ini atau mengadakan bootcamp. Jadi kalau sudah pernah training di materi yang sudah dipelajari itu di review kembali. Nah, tapi kalau yang belum pernah ikut yang versi 2 ya. Kalau misalnya yang versi satu sudah dipelajari, ya, sudah pernah training, sudah pernah mengerjakan self learning. Nah, yang untuk versi 2 wajib ikut training kembali ya. Hmm. Oke, perbedaannya ya versi satu dan versi 2 ya tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi versi satu untuk yang pertama kali join ke bootcamp Roblox gitu ya. Jadi versi satu mereka ikut yang versi satu yang pizza dan survival dulu. Nah, nanti kalau mereka tertarik ikut kembali di periode ini ya, jadi periode sebelumnya sudah versi satu, periode yang ini sekarang mereka akan mengikuti yang versi 2 gitu ya. Nanti adminnya masing-masing ya yang akan menentukan siswanya itu dapat versi satu atau versi 2. Jadi tolong dikonfirmasi ke admin masing-masing gitu ya untuk siswanya itu versi satu atau versi 2. Tuh. Nah, kalau misalnya ada yang branch baru ya, jadi pasti mulainya dari versi satu. Kecuali siswanya itu sudah pernah ikut. Misalnya dia ikut bootcamp yang online gitu, sudah pernah ikut versi satu. Ya, jadi nanti yang offline-nya dia pengen eh, versi yang berikutnya dikasih versi yang 2 gitu ya. Oke, sebentar. Aku cek.
Oke, untuk self learningnya ya bisa dilihat di itu ya, link yang sudah ada di sini. Salah maaf. Oke, sorry, pindah dulu. Oke, ya jadi inti untuk self learningnya bisa di upload ke Google Drive aja ya. Bisa Google Drive masing-masing. Terus linknya taruh di sini ya. Dan namanya jangan lupa di nama Miss dan Misternya dikasih versi 1 atau versi 2 ya di dalam kurung. Supaya aku tahu itu yang versi 2 atau versi 1 ya untuk Roblox-nya. Oke. Ya, terus materialnya semuanya ada di LMS ya. Jadi kita pakai LMS baru ya. Pastikan siswanya LMS yang baru yang CMS itu sudah bisa digunakan dan juga sudah ada materi di dalam LMS siswanya ya. Terus juga nanti untuk Mister dan Miss tolong dicek lagi ya apakah sudah di-assign untuk skillnya ya di course-nya masing-masing untuk Roblox Teens yang versi 2-nya sudah ada atau belum. Jadi kalau misalnya belum ada, silakan segera kontak admin supaya di-assign skillnya atau assign course-nya ya. Jadi nanti di LMS namanya Bootcamp Roblox Designer dan Bootcamp Roblox Coder ya. Versi 1 dan versi 2 ada di dalam situ. Oke. Oke, untuk Roblox Studio Installation ya. Jika siswanya pakai laptop sendiri, di hari pertama tolong siswanya diminta datang 1 jam lebih awal untuk pengecekan Roblox Studionya gitu ya, pengecekan dan instalasi Roblox Studio gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai laptop branch ya, nanti Miss dan Misternya bertanggung jawab ya untuk mempersiapkan Roblox-nya di laptop branch masing-masing gitu ya. Oke. Nah, terus juga kalau misalnya pakai laptop siswanya, tolong dicek ini ya, performa device-nya. Bisa mampu nggak gitu menjalankan Roblox Studio gitu ya. Jangan sampai nanti mereka laptopnya itu laptop lama dan nggak bisa menjalankan Roblox Studio gitu. Jadi tolong dicek ya untuk speknya dan performanya. Terus juga disiapkan template-nya. Tapi template semua di LMS ya. Jadi cek aja LMS siswanya sudah bisa dipakai atau belum. Kayak gitu. Nah, jangan lupa untuk ambil foto dan video gitu ya. Jadi setiap kita setelah selesai kelas silakan diambil foto atau video mereka gitu ya. Jadi oh ya, sama ada info tambahan. Kita kan skemanya ada yang 3 hari ya. Jadi skema biasa kan 5 hari, 1,5 jam per harinya. Untuk skema yang baru itu ada yang 3 hari ya. Jadi skema yang baru itu 2,5 jam ya per meeting untuk meeting hari pertama dan hari kedua. Ya meeting hari ketiga itu 1,5 jam aja. Nah tolong itu apa ya diatur ya waktunya karena kan harusnya kan untuk 2 meeting itu kan 3 jam ya 1,5 jam per meeting. Nah tapi karena kita pakai skema yang 3 hari itu yang 1 hari 2,5 jam tolong diatur waktunya supaya cukup ya. Jadi kalau misalnya nggak cukup ketika mereka mengerjakan gitu ya, dilihat apakah bisa materi yang hari ini itu dikerjakan besok gitu ya. Jadi dicek. Nah, kalau misalnya kira-kira nggak bisa, itu Mister sama Miss diakalin aja. Jadi materinya di-trim aja. Jadi kalau misalnya ada modeling, kalau modelingnya ada berapa, terus anaknya ini lambat, tolong itu aja dikurangi gitu buat dia gitu supaya nggak terlalu banyak. Karena kita kan nggak targetnya bukan selesai gitu ya. Targetnya supaya mereka apa ya bisa enjoy materinya gitu. Jadi jangan sampai mereka terlalu terbebani gitu ya. Karena kita kan ada yang skema 3 hari, terus mereka yang dalam 1 hari itu yang harus dikerjain banyak, itu tolong diatur aja supaya mereka nggak terlalu terbebani gitu dengan materinya. Oke, gitu aja untuk eh, slide-nya ya. Kita langsung ke materinya aja. Jadi ini sudah ada semua kan untuk materi di LMS ya. Jadi bisa dicek ya. Pilihan aku menjelaskan. Oke, sebentar.
Oke, ini ya. Jadi ini yang sudah jadi. Kita tes dulu aja. Oke, jadi ini tampilan gamenya ya. Nah, tampilan gamenya ini kelihatan seperti ada asap atau berkabut ya. Jadi ini ada polusi di kotanya. Ya, sebentar. Aku. Jadi gamenya ini udah ada background musik ya. Sebentar aku matikan dulu. Oke, jadi di template-nya itu sudah ada background musiknya, terus sudah ada model-model kotanya. Yang perlu dibuat itu ini bagian sini, bagian recycle mesin sama tendanya ini perlu buat sendiri ya. Tendanya ini bisa ngambil dari toolbox nggak apa-apa, nggak perlu buat dari awal. Yang perlu dibuat dari awal itu ini recycle mesin. Nanti ada materi untuk modelingnya, recycling mesin, terus juga ada scriptnya. Selain itu yang perlu modeling ini sampah-sampahnya. Jadi kalau di materinya yang ada tutorialnya itu hanya sampah yang botol soda, yang kaleng soda ini aja ya. Untuk sampah yang lain itu silakan dibuat sendiri, dikreasikan sendiri itu. Oh, sebentar. Kenapa ini? Oh, ini bisa. Oke. Ya, jadi kita kumpulkan sampah ini ya yang ada. Terus kalau sudah dapat sampah, ini kita ada di backpack sini ya, ada GUI-nya. Ini kita bisa lihat sampah yang kita punya ada berapa. Nanti sampah ini ya, setiap dua sampah akan kita convert atau kita tukar dengan pot. Ya, kita ubah jadi pot. Setiap dua sampah jadi satu pot. Nah, kalau sudah ada sampahnya ini kita tekan aja di sini. Nah, ini kita berubah. Sekarang kita punya tiga pot. Potnya ini nanti Mister dan Miss. Nah, tanamnya di area sini ya, yang rumput hijau ini. Nah, nanti kita akan buat di sini dulu. Pinggir-pinggir ini kita kasih spot untuk menanamnya. Jadi spotnya simpel aja, menggunakan silinder, dibuat tipis dan agak transparan. Terus nanti diatur aja posisinya ya, supaya pas. Ya. Oke, untuk jumlahnya terserah ya, untuk jumlah dan jaraknya jangan terlalu jauh yang penting. Terus untuk satu barisan ini jumlahnya terserah aja, diatur sendiri. Yang penting ya, yang penting ini nanti eh, pohonnya itu cukup atau minimal bisa ditanam 10 gitu ya. Jadi karena untuk menghilangkan polusinya ini kan butuh 10 pohon ya. Jadi kalau didekati di sini ada proximity prompt ya untuk place a pot. Jadi kita klik aja atau bisa tekan Q. Nah, ini bisa potnya ditaruh di sini. Oke. Kalau sudah ada potnya ini baru kita tanam. Ya, di promnya berubah ya. Jadi plant a seed. Kita tanam aja. Kita tanam. Dan di sini ada billboard UI ya. Jadi billboard UI ini menunjukkan progress dari pohonnya ya. Nah, dia tumbuh. Oke, sampai 100%. Nah, itu tapi kalau misalnya seperti tadi, kalau sempat kelihatan, itu persentasenya di atas 100% ya. Nah, itu nggak apa-apa. Itu karena kita pakai satu value. Jadi kadang memang seperti itu. Nah, itu kalau misalnya nanti ketemu siswanya seperti itu dibiarin aja nggak apa-apa. Yang penting pohonnya sudah bisa tumbuh. Gitu ya. Nah, jadi kita tanam sampai 10 dulu ya. Ya, jadi Mister dan Miss kalau mau coba yang sudah jadi itu silakan lihat link yang sudah aku kirimkan tadi ya. Itu ada yang versi yang sudah jadinya. Jadi bisa dicoba untuk referensi.
Oke, udah nambah ya. Sekarang ada 9 kita tanam lagi. Satu, dua, tiga, empat. Nah, oke, sudah 10 pohon. Sekarang udaranya jadi bersih lagi. Nah, gitu aja ya. Jadi untuk gameplaynya seperti itu ya. Nah, terus untuk D5 ya. Jadi mereka D5 itu akan buat Game Pass. Game Passnya jadi akan buat button seperti ini untuk membeli Game Pass. Nanti kalau sudah dapat Game Pass, mereka akan ada tombol teleport gitu ya. Nah, ini tapi ini nggak bisa dicek di sini ya. Jadi nanti kalau membuat Game Pass itu nggak bisa dicek di akunnya sendiri gitu ya. Jadi bisa coba pakai secondary akun kalian ya. Jadi kalau misalnya ada akun Roblox yang lain atau pinjam akun Roblox siapa gitu. Jadi nggak bisa dicek di akun Robloxnya sendiri gitu ya. Oke. Oke, jadi gitu aja mungkin untuk yang demo yang sudah jadinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai gamenya sebelum kita mulai latihan buat gamenya. Ada yang mau ditanyakan dulu, Mister, Miss? Dari aku nggak ada misal. Oh, nggak ada, aman. Oke. Miss Sharin, Miss Stefani, ada yang mau ditanyakan? Mau tanya Mister, Oh kalau ya, karakternya itu buat sendiri ya? karakter Yang kayak gitu. playernya, Iya. oh nggak usah. Kita nggak perlu buat player. Kalau player itu karakternya di itu, Miss, di set di avatar di Roblox akun Robloxnya gitu. Kalau punya aku kan Oh, oh, robot seperti ini ya. Ini di setnya di itu di akun mereka masing-masing gitu. Jadi mereka nggak perlu buat karakternya, nggak apa-apa. Biasanya itu oh, pakai, oke. iya, biasanya itu pakai yang sudah ada di store. Jadi mereka cuma tinggal pilih-pilih aja untuk avatarnya gitu. Oke, selain itu ada lagi pertanyaannya? Misharin, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau udah cukup? Oke, sebentar. Oke ya. Sekarang kita ke materinya ya. Oke, jangan lupa dipastikan sudah di-assign course-nya masing-masing ya. Untuk yang versi 2 sudah ada semua. Oke, sekarang penjelasan aja ya. Nah, oke. Nah, jadi ini ya untuk game flow-nya. Jadi player itu harus mengumpulkan sampah dulu ya. Jadi kotanya ini kotor. Jadi kita harus membersihkannya. Jadi kita bersihkan sampahnya supaya bisa nanti kita jadikan pot menggunakan recycling mesin ini. Nah, ini untuk recycling mesinnya harus buat sendiri ya. Nah, untuk material yang lainnya atau untuk tempat-tempatnya seperti tenda atau kalau mau dikasih dekorasi yang lain itu bisa coba dari toolbox saja nggak apa-apa. Jadi siswanya nggak terlalu terbebani itu ya. Untuk yang dibuat jangan terlalu banyak. Terus untuk potnya ditaruh di lapangan yang hijau ini ya, yang rumput ini. Nanti posisinya diatur aja, jaraknya diatur sendiri aja. Yang penting tadi itu pohonnya cukup 10 minimal ya. Supaya untuk membersihkan lingkungannya itu atau membersihkan udaranya kita butuh minimal 10 pohon gitu ya. Ya, jadi kalau sudah siap, sudah ada sampah, sudah ada recycling mesin dan posisi potnya sudah ada, baru kita tanam pohonnya, terus kita lihat sudah berhasil tumbuh atau belum gitu ya. Nah, terakhir itu kalau sudah tumbuh ya 10, baru dia misinya komplit gitu. Nah, ini template-nya di sini bisa dicek masing-masing ya. Pastikan template-nya itu sudah bisa diakses gitu ya. Sama siswanya sudah bisa download template-nya. Lalu ini ada materi modeling. Kalau ini simpel aja ya. Untuk yang ada di materi kita itu cuma membuat kaleng soda.
Jadi nanti Mister dan Misha tolong ya untuk self learningnya itu buat sampah yang lain gitu ya. Jadi tolong minimal berapa ya? Minimal 4 ya. 4 sampah. Jadi ini kan sudah ada satu ya, kaleng soda. Jadi nanti Mister sama Misha coba untuk self learningnya buat 3 sampah yang lain gitu ya. Ya, jadi aduh, sampahnya simpel aja ya. Untuk yang kaleng soda ini cukup silinder dan dikasih spear atas bawah. Spear yang atas dipotong sedikit menggunakan iget supaya dia jadi bentuknya seperti ini ya. Oke, ini simpel aja ya untuk yang modeling soda can. Untuk yang opener yang bagian atas ini agak kecil ya. Jadi mungkin nanti untuk membuatnya agak sulit karena dia kecil. Jadi geser-gesernya atau ngatur posisinya agak susah. Itu pelan-pelan aja. Jadi ini sama ya, menggunakan blok dan silinder, tinggal disusun aja. Jadi yang atasnya ini silinder, yang bawahnya ini blok gitu ya, kecil-kecil. Untuk bagian pembukanya, pembuka kalengnya. Terus untuk setting color dan material. Diperhatikan karena kita jenisnya union ya. Ada bagian yang union untuk can opener dan bagian yang bawah sini ya. Yang soda can yang bagian bawah. Ini union. Jadi kalau mau ganti warna, pastikan di properties itu yang use part color ini diaktifkan ya. Supaya dia kalau union supaya bisa ganti warna gitu ya. Kalau use part color ini nggak menyala, union itu nanti nggak bisa diganti warnanya gitu. Jadi pastikan bagian ini diaktifkan ya, use part color. Oke. Nah, untuk part-part yang ada ini di grup jangan lupa jadi model ya. Jadi satu model untuk setiap sampahnya. Oke, kalau sudah punya sampah baru kita kasih klik detector, script, dan boolean value. Ya, terus klik detektornya, ada properties di sini max activation distance. Ini jarak seberapa jauh player untuk ngeklik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita setnya jauh, itu dari jauh juga nanti mereka bisa klik sampahnya. Nah, jadi supaya nggak terlalu jauh, player itu harus mendekat dulu ke sampah, baru bisa klik. Itu kita set aja 5 ya distance-nya. Terus boolean value-nya diganti namanya jadi is collectible, gitu ya, value-nya dinyalakan, dijadikan true. Dan terakhir klik detector script value. Terakhir kita tambahkan integer value di dalam replicated storage ya. Untuk jumlah sampah yang sudah dikumpulkan kita simpan di sini ya. Trash collected gitu. Ya, jadi kalau sudah jadi itu bisa kita klik ya. Nah, kalau kita klik dia akan jadi transparan sampahnya. Selama beberapa detik dia akan menjadi transparan. Nah, untuk set transparansi itu karena kita partnya ada banyak ya, ada lebih dari satu. Nah, untuk transparansinya nanti di scriptnya ini kita gunakan for loop ya. Kita jadi kita looping aja. Jadi setiap part yang ada di dalam model ini akan kita jadikan transparan. Oke. Nah, di sini. Ini ada penjelasan mengenai kodenya ya, bisa tolong dibaca sendiri. Dan ini, oh kenapa gini ya scriptnya? Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting kebaca. Oke, jadi ini alur scriptnya ya, ada variabelnya, terus ini ada eh, kliknya, ya, function kliknya. Jadi ketika diklik, value trace kita yang di replicated storage nambah satu, terus collectible-nya yang di sampah itu akan jadi false, artinya dia nggak bisa diklik lagi ya, selama dia false. Lalu dia akan menjalankan ini hide trace. Jadi mereka akan atau scriptnya akan melooping setiap part yang ada di dalam model, tapi dicek dulu apakah dia komponennya itu jenisnya part atau union operation gitu. Jadi selain dua ini itu nggak akan di set transparansinya. Jadi fungsinya if ini untuk memastikan kodenya tidak error ya. Karena ketika kita lihat di modelnya ini, nah ini kan dia ada komponen selain part ya, ada click detector, ada script, ada collectible. Nah, kalau misalnya nggak kita kasih if, nanti semuanya ini yang script, collectible, dan click detectornya ini akan di set transparansinya. Jadi script itu akan mencoba ganti transparansinya, meskipun mereka nggak punya properties itu. Nah, itu nanti hasilnya akan jadi error. Karena itu, untuk memastikan yang di script itu cuma
ngecek transparansi yang part dan union, itu kita kasih if gitu ya. Kita kasih if di sini. Ya, ini pakai looping ya. Dia akan melooping semua part yang ada di dalam atau semua komponen yang ada di dalam model gitu. Nah, ini ada penjelasannya juga gitu ya. Bisa dibaca kembali. Terus untuk challenge-nya adalah membuat sampah yang jenis yang lain ya. Jadi mereka bisa coba buat piring plastik atau paper bags gitu ya, atau plastik cup gitu ya. Jadi nanti sampahnya disebar ke penjuru map gitu ya, supaya bisa dikumpulkan. Jadi kalau sudah jadi sampahnya nanti dikira-kira aja ya. Kalau siswanya memang jago modeling, jadi challenge-nya bisa mereka disuruh buat banyak gitu ya, bisa buat empat jenis sampah. Tapi kalau misalnya mereka agak kesulitan untuk modelingnya atau lambat gitu ya, jadi jangan dipaksakan buat terlalu banyak, disesuaikan aja dengan kemampuan siswanya masing-masing gitu ya. Oke, nah itu untuk day 1 atau lesson 1. Nah, lesson 2 ini akan aku demokan sedikit ya. Ini untuk membuat recycling mesin. Oke. Jadi ini harus dibuat sendiri ya. Jadi untuk recycling mesinnya bisa dilihat di sini. Ini harus dibuat sendiri. Maaf, sebentar. Ya, jadi dibuat sendiri setiap komponen yang ada. Jadi tinggal diikutin aja contohnya. Jadi ini ada 3 komponen yang utama ya. Yang bagian atas ini, terus yang untuk tempat sampah masuk, terus ada gearnya. Ya nanti player itu apa siswa itu akan belajar membuat gearnya ini juga, sama nanti ini button. Button ini tempat kita klik ya. Sebentar. Oke, aku demokan aja ya untuk membuat sampahnya atau recycling mesinnya. Oke, silak. Template-nya sudah ada di LMS-nya ya, jadi tinggal digunakan. Oke, aku demokan untuk bagian yang perlu atau bagian yang agak sulit ya, yang ada di bukunya. Oke, ya, jadi ini kita buat untuk bagian yang memasukkan sampahnya ya, tempat memasukkan sampahnya. Ya, jadi kita gunakan blok aja, terus kita kasih wedge atau yang segitiga gitu ya, terus di set ukurannya. Oke, ini di rotate dulu ya, seperti ini. Dan juga pastikan di sini, di bagian geometri, ini ada properties atau ada namanya snap to part. Pastikan ini nyala, supaya nanti ketika kita geser, itu bisa langsung pas gitu ya di pojoknya. Jadi gunakan fitur itu, snap to part. Bentar, berapa ukurannya? 0211. Bentar. Maaf, kekecilan. Ini disesuaikan aja ya. Oke, kalau sudah tinggal di duplikat, terus kita taruh di sebelahnya, kita rotate. Oke, ini jadi ya. Jadi untuk bagian wedge dan bloknya. Terus ini kita duplikat aja yang bawah sini untuk ditaruh di tengah ya. Nah, ini kita set jadi ketebalannya sama ya dengan wedge-nya 0,2 atau 0,2.
Oke. Nah, ini tinggal dirapihkan aja ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini dia mau kita geser ya. Mau kita miringkan karena hasil hasil akhirnya tuh seperti ini ya. Jadi dia miring ya, miring sedikit. Jadi untuk supaya bisa dimiringkan, ini kita harus geser pivot. Jadi pivot itu kalau kita lihat ini ya, yang tengah-tengah ini. Nah, ini center dari setiap part itu pivotnya. Ini kalau secara default dia ada di tengah objek. Untuk bisa geser miring, itu kita perlu geser pivotnya ke bawah. Ya, jadi diklik aja dulu partnya, terus, aduh, maaf, sebentar. Ini yang baru aku lupa pivotnya di mana. Oh, ini dia. Di model ya, model pivot. Nah, kita klik. Kalau kita aktifkan model atau tool pivotnya, ini sekarang kita bisa geser pivotnya. Geser ke bawah aja. Ini juga sama. Pivotnya geser ke bawah, taruh di pojok yang bawah sini ya. Karena ini segitiga. Taruh di ujungnya. Oke. Nah, kita kalau sudah kita matikan model pivotnya. Nah, sekarang kalau kita klik, bisa kita lihat senternya berubah dia atau posisi pivotnya berubah jadi ke bawah gitu ya. Yang tadi kita barusan ganti. Nah, ini nanti kalau kita rotasi, dia akan menyesuaikan di pivotnya. Ya, jadi bisa dilihat ketika di sini kita rotate, eh, kita rotate sedikit aja, ya, 10 aja, 10 derajat. Nah, hasilnya dia bisa seperti ini, bisa gitu ya. Jadi dia nggak pivotnya bukan di tengah, jadi dia akan menyesuaikan dengan pivotnya itu gesernya. Ya, jadi pastikan ya pivotnya di set dulu sebelum mulai merotasi atau mengubah ini kemiringan dari part yang ini. Oke, itu aja. Nah, kalau sudah jadi, itu tinggal di rotate dan tinggal di duplicate ya. Jadi kalau sudah jadi tiga-tiganya tinggal di duplicate seperti ini. Oke, ini jangan di itu ya, jangan terlalu miring. Jadi sesuaikan aja dengan posisi objeknya masing-masing ya. Terus juga nanti untuk rotate-nya supaya pas 90 degree, tadi jangan lupa dinyalakan atau digunakan ya, yang prop bagian sini. Jadi ini di set nanti 90 supaya ketika kita merotasi part yang baru, ya, itu dia bisa pas 90. Nah, kita duplikat, kita, oh ya maaf, maaf. Jadi di duplikatnya sebelum dimiringkan ya, supaya nanti gampang kita aturnya. Oh, oke. Oke. Nah, ini kalau sudah seperti ini baru diatur dulu posisinya masing-masing. Oke, nanti hasilnya ketika sudah disusun, nah ini kan ada yang ketika di sini berseberangan ya, atau lebih gitu ya. Ya bisa dilihat di sini part yang ini. Nah, ini dia ada yang berpotongan lebih ini.
Nanti setelah di, aku nggak nyampe selesai ya, karena waktunya terbatas. Dan ini di rotate dulu. Oh, maaf, di rotate 15 ya. Oke. Nah, ini setelah kita miringkan, ini tetap ada bagian yang berpotongan seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini perlu kita potong bagian yang lebihnya ini. Bagian yang lebih ini kita potong, nanti kita akan menggunakan intersect. Ya, jadi di bagian model, solid modeling, kan ada union, negate, ada separate, dan ada intersect. Nah, intersect ini yang jarang digunakan. Jadi nanti akan kita coba pelajari apa fungsinya intersect, terus apa bedanya dengan negate ya. Oke, ini kok nggak nyampe rapi ya. Oke, nanti Mister sama Miss tolong dibuat sampai yang rapi ya. Karena aku ngejar waktu, jadi langsung ke bagian yang intersect dulu. Oke, di sini. Nah, ini ya. Nah, di sini ada fitur intersect. Perbedaannya kalau union dan plus negate ya. Jadi bisa dilihat di sini. Negate itu kan fungsinya untuk menghilangkan objek yang bersentuhan dengan negatif part itu. Gitu ya. Jadi kalau ada negatif part ya, ada dua part, satu part biasa dan satu negatif part. Ketika mereka di union, bagian yang bertabrakan ya atau yang bersentuhan itu akan menghilang. Untuk intersect itu kebalikannya. Jadi kalau ada dua part di intersect, bagian yang menghilang itu justru bagian yang tidak bersentuhan. Jadi nanti yang sisa itu tinggal bagian yang bersentuhan aja di situ. Oke. Nah, kalau untuk sampahnya ini, nah ini kan ada dua part ya yang bersentuhan. Jadi dua part ini kita duplikat dulu ya. Duplikat dulu, baru kita intersect. Nah, hasilnya adalah bagian yang tengah ini. Ya, tengah yang di sini. Nah, itu, ini aku buatnya kegedean ya. Maaf, sebentar. Nah, jadi untuk bagian yang tengah tadi, hasil intersect, itu dia akan kecil. Fungsinya adalah menjadi bagian sini. Oke. Jadi nanti ketika kita scaling ya, yang bagian wedge-nya, itu nanti dipaskan dengan yang bagian yang sudah dipotong atau yang berpotongan tadi. Eh, ya, oh, ini buatnya agak kecilan ya, maaf. Lihat yang di sini aja. Oke, ini aku ungroup separate dulu. Oke, jadinya seperti dia. Nah, ini kan hasil yang intersect tadi ya. Jadi namanya intersection part. Nah, ini tadinya kan dia lebih seperti ini. Nah, tadinya kan lebih seperti ini ya. Nah, setelah ada intersection part ya, part yang sudah kita intersect tadi. Nah, ini kita kurangi ukurannya. Sam- Kita kurangi ukurannya sampai dia pas saja. Nah, jadi segini. Nah, jadi fungsinya intersect partnya ini untuk patokannya, patokan ukurannya gitu, supaya kita bisa pas, jadi rapi seperti ini. Nah, yang ini juga sama, kita kecilin. Tadinya lebih seperti ini, kita kecilkan. Nah, gitu ya. Jadi tinggal dibuat aja untuk sisi-sisi yang lain. Nah, itu. Oke, ini yang agak ribet ya, bagian ini, untuk membuat tempat sampahnya, tempat masuk sampahnya.
Terus nanti ada juga satu lagi modeling untuk ini bagian rodanya ini, roda giginya. Oke. Ya, untuk gearnya ya. Nah, yang ini nanti untuk sisa recycling mesin yang lain, yang part-part yang lain, tolong coba dibuat sendiri ya untuk self learning ya. Terus yang berikutnya, ini kita atau siswanya itu disuruh membuat gearnya ya, modeling gear. Ini simpel aja, pakai silinder. Silinder satu dibuat tipis, terus nanti buat silinder lagi yang kecil-kecil, taruh di tengahnya untuk membuat negative part. Terakhir tinggal buat part-part yang bergeriginya ya, pakai blok, taruh di luar ya. Buat blok kecil-kecil, buat 6 atau 8 taruh di bagian luar silindernya, di luar rodanya. Ya. Terus jadi hasilnya seperti ini. Oke, gearnya jangan lupa dijadikan model. Ya, dijadikan model dan pastikan yang primary partnya itu di set. Ya, primary partnya itu tolong di set ke bagian main partnya ya, atau yang tengahnya. Gitu. Ya, terus gearnya di anchor. Habis itu baru kita buat script. Oke, ini scriptnya. Aduh, ini jalan nggak ya? Jadi script yang lama ini deprecated ya. Sebentar. Oke, jadi kalau yang di buku ini kita pakai script yang lama ya. Jadi yang set primary part si frame ya. Jadi ini untuk yang cara yang ini udah obsolete ya, udah kadaluarsa dari Robloxnya. Jadi nanti diganti yang baru. Sebentar aku cek dulu penggantinya. Ya nanti aku kasih yang baru ya. Nanti tinggal gunakan yang baru. Sebentar ya. Aku jelaskan dulu yang ini. Nah, kalau sudah ada gearnya ya, gearnya dipastikan bagian di sini vektornya. Supaya mutarnya hasilnya seperti ini ya, nggak seperti yang di bawah ini yang salah. Ya, jadi kita mau mutarnya arahnya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai coding gearnya, nah ini ada recycling mesin untuk bagian buttonnya ya, ada script untuk buttonnya. Jadi di dalam button dari recyclingnya ini, ya di dalam unionnya ini kita kasih klik detector gitu ya. Oke ini ya, ini buttonnya, klik detector, terus di sini ada scriptnya untuk recycling mesin. Ya, jadi di sini ada function kliknya ya, kliknya di sini. Jadi untuk sampahnya nanti dicek ya, apakah sudah ada minimal dua. Kalau ada dua atau lebih, baru nanti gear script ya, ini enable ya. Jadi scriptnya nanti akan memutar gearnya. Terus sampahnya berkurang ya, dan nanti ada delaynya ya. Jadi setiap 0,5 detik baru sampahnya berkurang dan potnya nambah satu. Gitu. Hmm. Nanti setelah 5 detik baru nanti gearnya berhenti dan ada printan nomor trash left ya. Atau sampahnya udah nggak ada lagi. Udah. Oke. Oke, kita lanjut dulu untuk lesson yang berikutnya. Oke, untuk lesson ketiga atau D3 itu kita akan buat pot dan plan model ya. Jadi yang perlu dibuat adalah tempat nanamnya ya yang silinder tipis ini. Oke, maaf. Oke, maaf sebentar. Oke, jadi silinder yang tipis ini adalah tempat kita nanamnya. Ini dibuat sendiri ya. Jadi nanti siswanya disuruh buat sendiri untuk plan spotnya. Ini nanti di dalamnya ini ada script dan ada proximity prom. Proximity prom ini untuk kliknya ya, atau untuk triggernya. Dan ini untuk scriptnya, dia akan mengecek promnya ya. Akan kalau promnya di trigger, nanti potnya dicek apakah punya pot
player itu di tasnya. Nanti kalau ada potnya minimal satu baru dia berkurang. Dan nanti dia akan keluar pot di tempat spotnya itu. Oke, jadi gitu ya. Nah, ini untuk proximity promnya di set aja. Ada pengaturannya di bukunya ya. Jadi jaraknya 5, terus ada action text-nya plus a pot. Lalu untuk model pot nggak perlu buat, kita gunakan di sini ya. Ada linknya, bisa diklik aja. Jadi download modelnya, lalu di set dulu replicated storage. Di sini ada dua integer value untuk jumlah pot yang dikumpulkan dan untuk sampah yang dikumpulkan sebelumnya ya. Sebelumnya kan kita buat integer value untuk yang sampah, sekarang kita buat yang pot. Ya, jadi dalam model potnya, di dalam model potnya kita kasih prom juga, proximity prom juga dan ada scriptnya sendiri gitu ya. Nah ini nanti yang untuk teksnya plant a seed ya. Jadi ada dua. Jadi yang di spot untuk nanamnya itu ada proximity prom dan script. Terus di potnya juga, pot yang sudah spawn itu ada scriptnya juga dan proximity promnya juga gitu. Nah, kalau prom yang di pot di trigger ya atau diklik, nah itu nanti akan memunculkan tanaman. Ya, model plan-nya juga bisa di download aja ya. Jadi ada 3 plan, ada 3 model di download semua. Ini untuk 3 stage ya dari tanaman ya. Jadi satu dia masih bibit aja, ya masih tunas kecil. Yang stage 2 dia sudah tumbuh daun baru. Terus yang ketiga dia langsung besar gitu ya. Jadi ini dia kecil, terus masih kecil, ada daunnya lebih sedikit, terus langsung besar. Jadi gitu aja stage-nya. Ya ini ya. Ini caranya ya untuk memasukkan partnya. Jadi tinggal klik kanan aja. Bisa di workspace ya. Tinggal klik kanan. Di sini nanti ada pilihan insert, terus pilih import Roblox model ya. Nanti akan kebuka direktorinya. Dan ini tinggal dimasukkan modelnya yang sudah di-download gitu. Ya, ini aja ya. Ini dicoba nanti Mister dan Miss coba masing-masing. Ya, ya, kalau hasil akhirnya sudah berhasil, nanti ada promnya, ya kita klik muncul seperti ini. Dari spot berubah jadi ada potnya. Nah, ini skripnya bisa dilihat di sini ya. Terus kita buat GUI ya, menggunakan Billboard GUI. Jadi untuk ini ya, tulisan yang persentase tanamannya. Ya, jadi kita tambahkan billboard UI di dalam potnya. Ya, billboard UI di dalam billboard UI kasih text label, terus kita atur di sini di billboard UI ya. Billboard UI ini ada properties namanya always on top. Ini supaya teksnya atau tulisannya meskipun kita putar-putar posisinya, posisi pemain mutari pot, teksnya tetap di depan model ya. Jadi supaya tampilan teksnya itu nggak ketutupan sama model yang lain gitu ya. Jadi always on top harus dinyalakan. Hasilnya seperti ini. Ya, ini ada pengaturan itunya. GUI dan text labelnya bisa dilihat aja di bukunya. Ya, seperti ini. Ya, text labelnya diatur. Jadi kelihatannya seperti ini hasil akhirnya. Ya, bisa dikasih UI corner supaya dia sudut-sudut tajamnya jadi rounded ya. Oke, ini untuk growth system ya atau sistem tumbuhnya. Kita perlu satu integer value lagi ya, kita taruh di replicated storage ya. Nanti ini yang akan mengecek proses persentase tumbuhnya tanaman ya. Nah, ini ada penjelasan dari kodenya ya. Jadi kita pakai for ya, for looping. Nah, jadi akan di looping terus sampai ya. Jadi setiap 1 detik ya, setiap 1 detik growth-nya itu akan nambah 10 ya. Dan ketika dia sudah sampai 45, dia nanti akan ganti ke model tanaman yang kedua gitu. Setelah dia sampai ke 100, dia ketika growth-nya sampai 100, dia akan berubah ke model yang ketiga gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat script-nya. Ya ini ya. Coba dikerjakan nanti untuk self learningnya ya, untuk growth system.
Nah, gitu aja untuk lesson 3. Jadi lesson 3 buat script untuk pot dan plan-nya ya. Untuk modelingnya kita coba code modeling spotnya aja. Oke, di day 4 ini membuat backpack system ya. Backpack sistemnya tampilannya simpel aja. Jadi seperti ini ya. Jadi menampilkan sampah dan potnya. Ada jumlahnya juga di situ. Terus ini bisa diikuti aja ya untuk struktur GUI-nya. Nah, ini ada objek propertiesnya ya. Jadi untuk gambarnya ini bisa dilihat di sini ya untuk aset ID-nya. Tinggal di copy paste saja untuk gambar sampah, gambar pot dan close button. Ya bisa dilihat di situ. Dan ini struktur backpack UI yang sudah jadi bisa dilihat seperti itu. Terus dikasih button ya di pojok kiri, button untuk mengaktifkan backpacknya. Nah, ini pakai GUI juga bisa dilihat modelnya dan cara atau susunannya ya. Dan nanti di backpack UI itu kita kasih local script ya. Jadi ketika buttonnya diklik, kita mau dia bisa aktif, terus ketika close buttonnya diklik, kita mau dia ketutup gitu. Nah, kalau sudah jadi GUI-nya, ini kita mau belajar namanya twinning. Ya, twinning ini kita mau buat animasi. Ya, supaya ada efek animasinya ketika diklik, dia nggak cuma pop up gitu ya, nggak cuma muncul aja, tapi ini ada animasinya. Ya, jadi seperti ini, twin service namanya. Nah, twin service ini script ya tambahan ya, kita taruh di dalam local script, di dalam GUI-nya kita kasih function twinning ya. Oke, diikutin aja ya panduannya. Jadi setelah sebentar di ini ya di GUI, oke di sini ya. Nah di sini kita ada twinnya di sini. Jadi ketika diklik dia akan menjalankan ini twin size ini. Jadi ini twin service ya. Twin service ini nanti akan membuat animasinya. Untuk penjelasan setiap animasi di sini kan ada out ya, ada sign, ada beda-beda nanti animasinya. Penjelasan tentang animasinya ini ada di sini ya. Nah, jadi nanti itu dia ada yang di sini ya. Enum ising style. Style ini apa? Apakah sign, linear, quad, cubic? Jadi ini yang akan mengatur jenis animasinya. Nanti kalau mau tahu perbedaannya silakan dicoba-coba aja. Ya, jadi di bagian stylenya ini ya, yang ising style, ini diganti aja. Mau pakai yang sign, mau pakai linear gitu ya, atau mau pakai yang cubic, nah itu terserah aja. Untuk yang lainnya diikutin aja ini ya, pengaturannya atau tulisannya. Jadi yang di sini kalau mau dicoba diganti, ganti yang di bagian sini. Ya, yang sign-nya diganti. Jadi apakah mau pakai linear, pakai quad, atau pakai kubik gitu ya. Nah, ini ada penjelasannya juga, silakan dibaca ya. Oke, di sini ada penjelasannya ya, di mana harus ditaruh perintah twin-nya ya. Jadi frame.twin size ini taruh di setelah frame.visible. Oke, nanti hasil akhirnya akan ada animasi seperti ini ya. Jadi dia mulai kecil ya di tengah, habis itu nanti GUI-nya itu akan membesar gitu ya. Nah, gitu. Kecil, membesar, kalau di close dia akan mengecil, baru hilang gitu. Nah, itu nanti animasi atau efek animasinya seperti itu. Nah, itu untuk lesson 4 itu aja ya, membuat GUI dan nanti menambahkan script ya, termasuk juga dengan script twinning ya. Oke, lesson 5 terakhir ini tinggal membuat game pass saja. Game pass ada gambarnya ini tinggal di-download di sini ya. Terus untuk membuat game pass ini caranya di sini di klik aja linknya, nanti akan diarahkan ke akun Roblox-nya masing-masing ya. Jadi nanti ada Roblox creator kalian dibuka masing-masing melalui link tersebut. Jadi pastikan nanti browsernya sudah login ya ke Roblox supaya bisa buka Roblox creator. Habis itu nanti di sini di bagian pas ya. Oh, sebentar, aku klik aja.
Oke, ini ya. Nah, dicari di sini di bagian monetization, cari pass. Ya, ini untuk game passnya. Oke. Bentar. Oh, pindah ya. Monetizationnya di mana? Sebentar. Oke, sebentar ya. Ini dia pindah. Oh, ini. Oke. Bentar, berubah lagi nih tampilannya. Mana ya? Untuk game passnya. Oh, di sini. Oke, di sini ya. Jadi di projectnya dulu ya. Jadi kalau kalian sudah kebuka di sini, klik Roblox Creation, nanti kan diarahkan ke My Experience ya. Nah, ini cari gamenya yang tadi yang mana City Hero ya. Ini ya. Nah, ini tinggal diklik aja yang titik tiganya, terus pilih bisa create badge, tapi nanti tinggal dipindah di sini. Nah, ini dicari di bagian monetization, cari pass, kan? Ya, ini perlu di enable ya. Nanti di enable di pengaturannya, pengaturan gamenya. Jadi di game setting ada untuk ini ya, aktifkan pricing, ini untuk regional. Tapi ini nggak perlu ya. Ini kalau misalnya kita mau benar-benar menggunakan Robux, tapi ini kan cuma tes saja, jadi nggak perlu. Nah, ini tinggal di sini pilih create pass, ya, gambarnya tinggal dicari. Jadi gambarnya tinggal download aja ya di sini. Download game passnya di sini. Untuk gambarnya tinggal diupload, terus dikasih namanya apa, dikasih deskripsi juga boleh. Terus pilih create pass. Nah, nanti itu jadi. Nanti untuk mengaktifkan game passnya itu kita pakai script lagi, gitu ya. Jadi kita, ya di sini. Ya, kalau sudah kita lanjut. Kalau sudah ada seperti ini, nanti bisa kita atur game passnya ini, bisa kita ganti harganya. Nah, di sini kita set aja ke 50 gitu ya. 50 Robux untuk game passnya ini. Hmm, ya, ini kan sudah ada ya. Nah, game passnya ini, oh ini ganti gambar ya. Oh, oh, ini dia, sale-nya di sini ya. Jadi kalau game passnya sudah dibuat, ini kita cek aja di sini ya dengan klik tadi game passnya di bagian sales. Nah, ini bisa kita set harganya. Ya, harganya 50 aja. Gitu. Nah, kalau sudah selesai, nanti ketika kita buka halaman gamenya, itu nanti di sini ditampilkan ada pasnya di situ, di bawahnya gitu. Dan juga jangan lupa supaya bisa digunakan bagian security di game setting, ini allow third party sales ya. Jadi dinyalakan bagian allow third party sales-nya ini dibuat eh, menyala supaya kita bisa menggunakan atau bisa membeli Game Pass gitu. Nah, untuk hasil dari Game Pass ya, kalau player itu membeli Game Pass, nanti dia bisa dapat teleport ini, teleport button. Ya, jadi nanti teleport buttonnya tinggal dibuat sendiri aja. Nah, fungsinya ketika kita klik teleport button, itu nanti kita akan teleport langsung ke recycling mesinnya. Nah, jadi nanti di sini kita kasih teleport part ya, invisible, taruh di dekat recycling mesin.
Nah, nanti ketika player tekan teleport button, dia akan otomatis muncul di sini ya, langsung spawn di situ, jadi teleport. Ya. Nah, ini untuk codingnya bisa dilihat sendiri. Ya. Nah, ini untuk purchase Game Pass-nya. Ya, scriptnya juga bisa dilihat di sini. Jadi scriptnya ditaruh di server script service ya untuk teleport ini. Nah, nanti hasilnya seperti, nah ini ya. Nah, ini di sini ada Pass ID. Pass ID-nya nanti tinggal cek aja di Game Pass masing-masing ya. Kan ada Pass ID-nya ya di sini. Ya, kalau sudah jadi Game Pass-nya, nah ini kita ada Pass ID-nya, tinggal di copy aja, taruh di dalam scriptnya gitu. Oke, yang lainnya tinggal sesuaikan aja yang ada di buku. Terus, oh, ada tadi. Oke. Oke, itu untuk Game Pass ya. Untuk testing, ketika kalian tes, ada kemungkinan nggak bisa kebuka munculnya seperti ini. Karena kalau akun yang buat itu nggak bisa beli Game Pass-nya. Jadi itu ya, kalau mau ngetes pakai akun lain. Ya, jadi sebentar. Aku coba pakai akun lain ya untuk ngecek Game Pass-nya. Ya, jadi bisa coba pakai akun lain terus di collaborate aja project kalian di collaborate supaya bisa dibuka gitu ya, dibuka dan dites. Oke, jadi di sini. Nah, nanti untuk Game Pass-nya itu, untuk membelinya, kita buat satu button lagi, namanya Shop. Kita klik aja. Nah, muncul seperti ini. Ya, ada Game Pass. Nah, ini karena di studio, jadi ini tes aja ya. Ini bisa diklik. Nah, muncul teleport buttonnya. Kalau kita klik nanti langsung teleport ke sini. Oke, ini cuma bisa dites di game di itu ya Roblox Studio. Soalnya kalau nanti ditesnya di Roblox Player, jadi kalau nggak nanti kalian harus bayar Robux. Harus beneran pakai bayar Robux kalau ngetesnya di Roblox Player. Jadi nanti dikasih tahu ke siswanya ya. Jadi nggak perlu sampai bisa di Roblox Player gitu ya, supaya mereka nggak ke itu, nggak harus bayar pakai Robuxnya. Nah gitu. Oke, gitu aja sih untuk materinya ya. Lesson 1 sampai lesson 5. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, Miss Stefania ada yang mau ditanyakan? Misalnya aman ya? Tidak ada, Mister. Oke, nggak ada ya untuk ini. Oh ya, untuk yang gearnya, ya, yang gearnya itu dia karena obsolete ya scriptnya sebentar. Aku cek dulu penggantinya. Oke, sebentar ya. Oke ya, jadi untuk script
Yang di buku itu kemungkinan nggak bisa dipakai ya untuk yang bagian gear karena dia kodenya itu obsolete atau deprecated ya, jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi aku coba kasih yang baru. Oke ya, ini jalan ya. Oke, sebentar. Oke, nanti aku kopikan ke chat ya. Oke, nanti tolong dicatat ya skripnya atau disimpan ke dalam note. Jadi ketika nanti siswanya membuat skrip untuk yang gear, kalau nggak bisa jalan, itu kalian ganti ke alternatifnya yang aku kasih ini ya. Itu kan bisa dilihat ya. Kalau misalnya nanti skripnya ada garis merah di bawahnya, berarti itu skripnya error ya. Kemungkinan nggak bisa jalan. Baru kita kasih alternatifnya yang ini. Jadi skripnya sama ya. Tetap menggunakan while. Hanya dalamnya aja kita ganti. Oke, sebentar. Ya, aku share screen juga supaya masuk ke record ya. Oke, skripnya ini ya. Jadi skrip yang di dalam gearnya, kalau aslinya itu kan yang atas ini ya. Yang eh, parent, set primary part, si frame. Nah, ini aku ganti atau pakai yang penulisan yang baru itu menggunakan yang seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini aku kopikan ke chat ya. Tolong disimpan ke dalam note atau ke dalam apa gitu ya. Supaya nanti ketika yang skrip yang asli nggak bisa jalan, ini kita ada alternatifnya gitu ya. Ya, jadi yang aslinya itu yang ini ya, yang dua baris ini. Nah, ini tinggal di komen aja supaya nggak aktif, terus di bawahnya dikasih skrip yang baru. Jadi tetap di dalam while ini ya. Nih. Jadi kita pakai get pivot sama pivot tuh. Ini untuk penulisan skrip yang baru ya. Ini udah cara yang ini sudah tidak bisa digunakan di Roblox gitu. Jadi kita aja ini tambahan ya. Jadi tolong dipastikan untuk materi lesson 2 ya, bagian gear. Kalau nggak bisa jalan gearnya, diganti skripnya dengan yang baru, yang barusan aku kasih ini. Nah, gitu aja. Oke, ya, untuk trainingnya cukup sampai di sini aja ya. Kita waktunya juga udah hampir habis. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada pertanyaan nggak, Miss Sharin, Miss Stephanie, mengenai skripnya yang baru? Tidak ada, Mister. Nggak ada ya? Oke, lagi tinggal di itu aja ya, save learningnya tolong dikerjakan ya, terus di-upload ke itu ya, ke spreadsheet-nya yang sudah disediakan. Dan jangan lupa dikasih yang versi 2 ya di namanya. Jadi tulis namanya terus di dalam kurung versi 2 supaya aku tahu itu yang teacher versi 2 ya. Oke, kayak gitu aja ya untuk training kita hari ini ya. Oke, terima kasih semuanya ya sudah mengikuti training hari ini ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, aku stop dulu recordingnya.